Halo, sahabat berbagi, kembali bersama saya Dr. Boy Abidin. Apa kabar Anda? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat ya. Jadi di era pandemi COVID-19 ini memang kesehatan perlu selalu kita jaga. Salah satunya adalah dengan menjaga imunitas kita, kemudian menerapkan protokol kesehatan, melakukan vaksinasi, dan juga tetap di rumah saja. Oke, sahabat berbagi, konten saya kali ini adalah mengenai Dr. Boy Abidin menjawab ya. Seperti biasa, saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah sahabat-sahabat berbagi semua kirimkan. Kali ini akan saya jawab pertanyaan-pertanyaan dari sahabat berbagi yang bertanya pada konten mengenai 3 bulan berturut-turut tidak menstruasi. Ini banyak sekali nih komen-komen, sampai ratusan nih komen-komen yang bertanya. Memang masalah menstruasi ini sering dialami oleh wanita, terutama wanita yang sudah pernah menstruatur kemudian dia tidak mens ya, jadi yang kita sebut sebagai amenorrhea sekunder. Nah, pertanyaan berikutnya adalah ini pertanyaan saya bacakan adalah dari Siti Saripah. Wah, ini Siti Saripah ini dari Hong Kong. Halo, apa kabar Siti Saripah? Wah, jauh-jauh dari Hong Kong. Terima kasih nih Siti Saripah atas pertanyaannya. Dok, saya mau tanya, umur saya sekarang 51 tahun. Saya menggunakan KB pil, saya haid. Tapi kalau saya tidak menggunakan KB, saya tidak haid lagi. Dan rasanya nggak enak dok kalau nggak haid. Oke, baik Mbak Siti di Hong Kong. Jadi kalau mengenai haid karena efek KB pil, itu adalah sebenarnya haid yang palsu atau haid yang dibuat. Jadi mens yang terjadi oleh karena efek dari pil KB tersebut. Jadi nggak heran kalau Mbak Siti hentikan minum pilnya, maka tidak datang haid. Ya, jadi kalau lihat dari usia 51 tahun, kemungkinan Mbak Siti sudah masuk ke masa menopause. Jadi hormon alaminya untuk memproduksi darah haid atau untuk terjadinya haid atau terjadinya ovulasi itu sudah tidak ada lagi. Sehingga begitu KB-nya di stop, maka ibu tidak haid lagi. Ya, nikmati saja, menopause ini adalah suatu kondisi yang normal, bukan suatu penyakit. Jadi kalau Anda juga sahabat berbagi yang memang sudah masuk usia menopause, kemudian Anda tidak haid, yes, oke, itu adalah kondisi alami. Tapi kalau Anda mau haid, tapi sekali lagi ini haidnya haid palsu, haid oleh karena efek obat, Anda bisa salah satunya mengkonsumsi pil KB tadi. Ya, walaupun sebenarnya kalau untuk keluhan-keluhan menopause syndrome, jadi keluhan-keluhan terjadi pada saat masa menopause, ini pilihannya bukan pil KB ya, jadi pilihannya ada obat khusus untuk hormon replacement terapi atau hormon pengganti. Baik, mudah-mudahan terjawab pertanyaan dari Siti Saripah. Nah, ini pertanyaan dari Iva Erhama bertanya begini, dok bagaimana cara mengetahuinya apakah harus lewat USG? Oke, jadi kalau mengetahui itu haid kenapa tidak terjadi atau haid itu terganggu atau siklusnya tidak datang, bisa salah satunya dengan USG. Kita nanti akan lihat secara USG ada masalah apa di sana, walaupun USG bukan satu-satunya cara. Biasanya paling sering adalah masalah gangguan hormonal. Jadi kalau gangguan hormonal kita periksa hormonnya, kita cek biasanya apa hormon yang sering mengganggu adalah peningkatan hormon prolaktin, kemudian menurunkan hormon AMH, kemudian juga bisa terjadi ada peningkatan hormon tiroid atau hormon-hormon lain yang juga memang berkaitan dengan masalah keteraturan haid ya. Jadi mudah-mudahan terjawab untuk jawab pertanyaan dari Ifah Erhama. Oke, pertanyaan berikutnya dari, nah ini ada yang bertanya Danang, dok boleh nggak bertanya lewat email supaya lebih privasi saja? Oke, silakan untuk sahabat berbagi yang bertanya lewat email, silakan Anda ketik pertanyaannya ke alamat email saya @boyspog.yahoo.com ya, boyspog@yahoo.com. Oke, ya, jadi sahabat berbagi boleh juga bertanya lewat email. Ya, mudah-mudahan nanti saya akan baca emailnya dan saya akan juga bantu untuk menjawab. Oke, pertanyaan berikutnya dari Fitri Hasibuan. Nah, Fitri bertanya begini, dok saya mau tanya, ketika bulan Maret, April, dan Juni saya tidak mens. Oke, tapi di bulan Mei itu mensnya hanya 2 hari, itu bagaimana dok? Ya, sayang Bu Fitri tidak menyebutkan berapa usia ibu, tapi kalau usia ibu masih usia reproduktif, artinya di bawah 35 tahun, gangguan haid seperti ini mesti dievaluasi lebih lanjut, ya, karena ada mens yang tidak teratur. Ya, jadi mens tidak teratur itu biasanya kita lihat dalam siklus 3 bulanan. Jadi kalau haidnya tidak teratur, usianya mesti usia reproduktif, kita mesti cari tahu dulu. Ya, pertama biasanya kita lihat bagaimana pola hidupnya. Apakah ada terjadi perubahan pola hidup yang cukup signifikan, cukup drastis. Misalnya diet yang sangat ketat atau aktivitasnya sangat berlebihan, olahraga yang sangat berlebihan, ini juga akan mengganggu keseimbangan hormonal. Atau ada penambahan berat badan yang berlebihan, atau ada pola tidur yang sangat berantakan, ya. Jadi banyak hal yang menyebabkan haid itu menjadi tidak teratur.
Nah, kalau misalnya pola hidupnya sudah baik, ternyata headnya masih belum teratur, baru kita coba cari pemeriksaan apakah ada masalah hormonal di sana. Kita periksa hormonnya. Kita lakukan USG juga untuk mencari tahu adakah masalah kelainan pada organ ovariumnya maupun di rahimnya. Kemudian bisa kalau misalnya usia-usianya di atas 35 atau usia-usia yang sudah masuk usia pramenopause, 40 tahun ke atas, ya kita bisa lihat juga ini kadar hormonal seperti apa. Ya mungkin karena efek usia itu akan menyebabkan head ibu menjadi tidak teratur. Oke, Mbak Fitri dan sahabat berbagi, mungkin yang punya masalah yang sama seperti Mbak Fitri, coba dievaluasi lebih dahulu ya. Pola hidupnya, kemudian ya pola makan, pola olahraga, pola penambahan berat badan dan segala macamnya. Kalau memang faktor usia, coba dicek hormonalnya. Oke, baik. Pertanyaan berikutnya saya akan jawab pertanyaan dari Cut Mutia. Ini Cut Mutia bertanya begini, "Pagi dokter, saya mau tanya, kenapa ya saya belum haid? Biasanya tanggal 28 ini saya sudah haid." Oke, biasanya saya haid tanggal 28. Udah tanggal 16 ini pertengahan kok saya belum haid juga. Oke, jadi harusnya 28 harus sudah mens, karena sudah masuk tanggal 16 ini jadi sudah telat 2 minggu. Anak saya baru usia 9 bulan, saya takut hamil soalnya kemarin pasca operasi sesar ada trauma. Oke, karena ya oke. Jadi kalau pertanyaannya gini, kalau Mbak Cutia baru melahirkan, kemudian ini 9 bulan ya, 9 bulan kan biasanya masih ASI. Kalau 9 bulan masih ASI, ya tetap sih saran saya kemungkinan hamil tetap ada walaupun masih memberikan ASI. Kemungkinan hamil tetap saja ada kalau ibu tidak menggunakan kontrasepsi, ya. Jadi untuk Mbak Cutia, kalau memang sudah telat haid 2 minggu, coba tes pack dulu, ya. Pastikan hamil atau tidak. Kalau ternyata tidak atau tes packnya negatif, pastikan dengan USG. Kalau memang betul negatif, oke. Boleh kita sedikit pancing untuk mendapatkan haid. Tapi kalau masih ASI, dipancing haid, biasanya ASI-nya akan kualitasnya menurun atau berkurang. Ya, jadi untuk Anda sahabat berbagi juga yang baru melahirkan, mungkin ya seperti operasi sesar, biasanya kita sarankan 2 tahun dulu kosong, ya saran saya sebaiknya menggunakan kontrasepsi ya sebelum atau untuk mencegah terjadinya kehamilan yang memang belum dikatakan belum siap atau belum diinginkan ya. Tapi sekali lagi, hamil tidak hamil semuanya ada yang mengatur di atas. Oke, untuk sahabat berbagi, terima kasih sekali lagi untuk sahabat berbagi yang sudah memberikan pertanyaan di kolom komen. Silakan buat Anda yang belum subscribe, ayo subscribe, kemudian tekan tombol notifikasinya, oke, supaya Anda selalu terupdate kalau saya kirimkan ada konten-konten baru. Jadi setiap minggu saya usahakan selalu ada konten yang saya upload di konten YouTube Dr. Boy Abidin. Oke, buat Anda yang suka silakan Anda like, kalau Anda mau berbagi silakan Anda share. Saya Dr. Boy Abidin, senang bisa berbagi.